إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk kita semuanya agar senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, maka berusahalah untuk menjaga ketakwaan kita. Dan kapanpun Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, kapanpun waktu yang kita dapati, maka berusahalah untuk tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba sebelum bertemu dengan Rabb-Nya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk tetap menjaga adab-adabnya, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi yang paling utama adalah menjaga adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam adab memuji Allah. Kita ketahui bersama bahwa Dialah Allah Ta'ala yang kita yakini telah menciptakan segala sesuatu. Apapun yang ada di alam semesta ini, apapun yang terjadi, seluruh kebaikan dan keburukan yang muncul di permukaan alam ini, di permukaan bumi ini, semua masuk dalam cakupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Kata syai' di situ mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini ada selain Allah yang mencipta. Maka itu kekufuran ketika keyakinan itu ada pada hati seorang manusia, meyakini adanya sesuatu yang terjadi di alam ini tapi bukan ciptaan Allah. Itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti keimanan seorang hamba, seorang insan, seorang manusia yang dicipta, dia meyakini apapun yang terjadi di alam semesta ini itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang berkata demikian, dan banyak ayatnya yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Az-Zumar tersebut, Allahu khaliqu kulli syai'. Kata syai'in di situ nakirah menunjukkan keumuman segala sesuatu tidak terkecuali.
baik yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita rasakan ataupun yang tidak ditangkap oleh panca indera kita, tapi itu terjadi, maka itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu yang Dia cipta itu dalam pemeliharaannya. Karena itu masih masuk dalam ayat tadi, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Allah lah pemelihara, kata wakil yang memelihara segala sesuatu yang sudah terjadi yang Dia cipta, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu juga semua telah diukur oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surat Al-Qamar Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan segala sesuatu itu semua sudah ada kadarnya. Berapa besarnya, berapa volumenya, berapa kekuatannya, berapa jumlahnya, berapa lamanya, dan semuanya. Segala bentuk ukuran demi ukuran, ketentuan demi ketentuan, ketetapan demi ketetapan, itu sudah kami tentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang memeliharanya, dan yang telah memberikan kadarnya, yang telah mentakdirkannya. Adapun bagi kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap orang-orang yang beriman memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati di antara adab memuji sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya manusia itu sangat mengandalkan akal. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana segala sesuatu itu mencakup kebaikan dan keburukan. Maka ingat dan perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuji Rabb-Nya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermunajat kepada Allah. Doa ini panjang. Ini potongan doa Nabi yang beliau ucapkan pada doa iftitah ataupun istiftah yang biasa beliau ucapkan ketika qiyamul lail, salat malam. Bisa dilihat dalam Sahih Tirmidzi ataupun Abu Daud. Dari kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi dan seterusnya sampai kepada kalimat itu, sa'daika labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Nabi kita SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku penuhi panggilanmu ya Allah, segala bentuk kebaikan itu ada di tanganmu, ada pada kekuasaanmu, tapi keburukan tidak layak disandarkan kepadamu ya Allah. Lihat bagaimana pengagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak menginginkan dan tidak membiarkan ada satu celah pun Allah taala diberikan dugaan-dugaan yang buruk. Haram hukumnya, dan keharaman paling besar adalah bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup itu semua. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak boleh disandarkan kepadamu ya Allah. Tapi kebaikan itu semua ada di tanganmu, ada di kuasaanmu ya Allah. Inilah adab memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman. Mensucikan Allah, tasbih, kata-kata subhanallah, berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertimpa celaan aib yang itu menimpa makhluk. Khalik Allah Subhanahu wa taala bebas dari itu semua, bersih dari itu semuanya. Tidak boleh keburukan itu disandarkan kepada Allah. Walaupun tadi di awal kita yakin bahwa kebaikan dan keburukan itu diciptakan olehnya, Dia menciptakan itu. Tapi masalah penyandaran maka tidak boleh. Ini adab. Makanya Imam Al-Khattabi
Dibawakan perkataan Al-Imam Al-Khattabi ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ketika menjelaskan potongan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Al-Khattabi, fihil irsyadu ilal adab fi tsana'i 'ala Allah wa madhihi. Ini merupakan irsyad, ini merupakan petunjuk, kata beliau, untuk memiliki adab. Kita harus beradab kepada Allah. Sebagaimana kita sesama manusia sangat-sangat dibutuhkan memiliki adab ketika bergaul, bermuamalah dengan sesama manusia. Terlebih lagi Allah, makhluk dengan makhluk, sesama dicipta. Lalu bagaimana kita meninggalkan adab kepada yang mencipta? Maka kata Imam Al-Khattabi tadi, ini merupakan irsyad, merupakan petunjuk agar kita memiliki adab dalam memuji. Jangan sampai salah niatnya ingin memuji Allah tapi menghinakan Allah, membiarkan Allah terkotori. Di antaranya menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Sehingga kata beliau, di antara bentuk menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab memuji Allah, bi ayyudafa ilaihi mahasinul umur duna masawiha ala jihatil adab. Kata Imam Khattabi selanjutnya, caranya bagaimana beradab dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan yang baik-baik saja kepada Allah, bukan yang buruk-buruknya. Ini untuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kata para ulama, kenapa Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik, keburukan itu enggak layak disandarkan kepadamu ya Allah. Padahal kita tahu bersama, enggak ada segala sesuatu itu kecuali Allah yang cipta. Itulah kandungan kata-kata syai', Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi kenapa Nabi kita SAW menafikan itu, mensucikan Allah, membersihkan itu? Seakan-akan mungkin kita fahami berarti siapa yang menciptakan keburukan, bukan ingin menafikan itu. Tapi yang kita nafikan adalah kehormatan Allah. Yang ingin kita nafikan adalah celaan yang bisa merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan yang lain kata para ulama bahwa pertama, Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub, mendekati Allah Subhanahu wa taala bukan dengan keburukan, sehingga itu harus dinafikan. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan perkara-perkara yang khair. Tidak boleh seorang berniat baik tapi dengan cara yang buruk. Dia mencuri untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia berzina untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia korupsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada, enggak diterima di sisi Allah. Dia berbuat syirik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam hadits qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku, wali-waliku, kata Allah Ta'ala, dia berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, bukan hanya yang wajib saja. Itulah wali Allah, cara-cara wali Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang baik, dengan yang diwajibkan dan disunahkan, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Maka ini alasannya kenapa Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik, karena keburukan demi keburukan itu tidak bisa dijadikan sebab untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berkurban. Berkurban adalah salah satu, dikatakan kurban karena dia berasal dari kata qaraba, taqarrub, untuk mendekatkan diri. Tapi ketika hewan kurban itu dengan mengurbankannya, menyembelihnya dengan cara-cara yang tidak syariat atau mendapatkannya dengan cara yang haram, maka yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, dia takkan terima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga yang buruk itu dinafikan dari Allah, enggak diterima di sisi Allah. Walaupun kita tahu di awal secara mutlaknya Allah yang menciptakan semuanya yang baik dan buruk. Sehingga kata para ulama bahwa ketika dimutlakkan bahwa Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, ini boleh hukumnya berkata demikian. Allah lah yang mencipta kebaikan dan keburukan, ini boleh ketika disebutkan bersamaan. Tapi ketika mengatakan bahwasanya keburukan ini karena Allah, disandarkan kepada Allah, ini su'ul adab. Ini adalah adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seorang yang beriman berupaya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling sempurna dan paripurna. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu pelajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki adab di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana ada sebuah pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran manusia. Lalu apa alasannya Allah menciptakan keburukan? Maka ketahuilah apa yang Allah Ta'ala cipta, apa yang Allah Ta'ala tetapkan dari secara umum perkara kebaikan dan keburukan, malaikat dan syaitan, orang yang bertakwa dan orang yang durhaka, maka semua itu penuh dengan hikmah dan keadilan. Allah menciptakan itu semuanya penuh dengan hikmah dan keadilan. Itulah yang ingin kita sanjung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara dugaan buruk yang dilakukan oleh sebagian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka mengira rizki mereka diambil oleh orang lain. Maka ini termasuk dugaan yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada satu rizki pun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meleset sehingga bisa diambil oleh makhluk yang lain, manusia yang lainnya. Seperti dugaan sebagian orang karena melihat usaha saudaranya, karena melihat pekerjaan perbuatan dari saudara-saudaranya, lalu menisbatkan bahwasanya dengan sebab dia akhirnya aku tidak mendapatkan rezeki ini. Fana'udzubillah. Tidak ada satupun di alam ini yang menentukan rezeki untuk manusia, bahkan seluruh makhluk, kecuali Allah Ta'ala yang telah menentukan itu, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kita bisa dapatkan dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin kita sering mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak di antara kita enggak faham, padahal dia mengandung makna keyakinan, i'tiqad, bahwasanya tidak ada yang mampu mencegah sesuatu yang sudah kau tetapkan untuk diberi kepada hambamu. Enggak ada yang bisa mencegah. Ketika Allah menetapkan bahwasanya rezeki ini, rezeki itu, harta ini, harta itu, kenikmatan ini, kenikmatan itu, Allah tetapkan untuk si fulan A, si fulan B. Siapa yang bisa menghalanginya? La mani'a lima a'taita, ya Allah. Enggak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang sudah kau tetapkan rezekinya. Enggak ada yang bisa menghalangi. Satu manusia pun, malaikat pun tak akan mampu, para nabi pun, atau makhluk apapun itu, enggak bisa menghalanginya. Dan sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Maka apabila ada seorang yang ingin bersungguh-sungguh memberikan sesuatu kepada yang lainnya, sebaliknya, apabila dihalangi oleh Allah dan tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sekalipun dia telah berkeringat darah, maka dia tak akan mampu untuk memberikan itu kepada orang tersebut ketika Allah menghalanginya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Seorang yang memiliki harta kaya raya pun tak akan mampu merasakan kekayaannya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Seorang yang memiliki harta yang banyak sekalipun, kata Nabi SAW, itu tidak akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Walaupun dia punya harta yang banyak, tapi ketika Allah halangi manfaatnya, dia tak akan dapat
manfaat dari harta kekayaannya itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.